Habis aku sisa, berganti menjadi rasa jijik pada seorang pria yang tega menukari pada istrinya dengan kesenangan sesaat. Karena malam ini kedatangan bintang tamu baru yang tak kalah heboh, memecah kehebohan koridor rumah sakit dengan suara langkah kaki yang terburu-buru. Wanita baru-baru yang biasanya tampil modis dengan sanggut tinggi, kali ini muncul dengan daster batik yang ditutup jaket tebal dan wajah panik luar biasa. Aku yang berdiri di sudut ruangan berpikir akhirnya ada perwakilan keluarga yang waras untuk mengambil alih situasi gila ini. Harapanku sederhana, dia akan memarahi Lia karena keluyuran malam-malam dengan suami orang. Lalu meminta maaf pada dokter yang merawatnya. Tapi ternyata, harapanku itu terlalu tinggi. Setinggi angan-angan ingin kurus tapi hobi makan gorengan tengah malam. Begitu masuk, radar matanya bukan mencari dokter untuk bertanya kondisi medis anak, tapi justru langsung mengunci sosok Lia yang sedang duduk sesemukan di kursi tunggu. Tanpa babe ibu mertuaku langsung menghambur mulut Lia dengan erat. Seolah-olah Lia adalah korban bencana alam yang paling menderita di sini. Ya ampun, Nak Lia, kamu tidak apa-apa kan? Ibu kaget sekali dengar kabar kalian kecelakaan. Ucapnya dengan suara yang tidak pernah dia pakai saat bicara denganku selama 5 tahun menjadi menantunya. Aku melongo di balik masker, merasa seperti patung selamat datang yang sama sekali tidak dianggap keberadaannya. Jadi selama ini, ibu mertuaku sudah tahu pulang anaknya, bahkan restunya sudah turun untuk hubungan haram ini. Adegan selanjutnya makin membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasanya lebih panas dari aspal jalanan di siang bolong. Sambil mengurus rambut Lia yang pirang itu, ibu mertuaku mulai melancarkan serangan verbal pada menantusanya sendiri tanpa sadar kalau orang yang dihina ada di depannya. Untung kamu selamat. Nah, jangan sampai Bayu kenapa-kenapa. Dia satu-satunya harapan kita buat lepas dari istrinya yang pelit dan sok sibuk itu. Katanya enteng tanpa dosa. Dia mengatakannya tepat di depan wajahku. Dokter yang sedang memegang rekam medis anaknya. Rasanya ingin sekali aku menyahut. Halo Bu, istri pelit yang ibu maksud ada di sini loh. Sedang menahan diri buat tidak memilih orang sembarangan. Ternyata buah memang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat curang Bayu rupanya warisan genetik yang murni dari ibunya. Malam ini, topeng keluarga bahagia itu runtuh total, memperlihatkan wajah asli mereka yang serakah dan bermuka rendah. Mendengar diri sendiri dihina tepat di depan hidung itu rasanya unik, seperti sedang mendengarkan rekaman suara sendiri mencempreng. Tapi isinya sekadar pada sofa. Diri tegak lurus macam tiang bendera di samping ranjang pasien. Tanganku masih memegang papan catatan medis dengan erat. Saya aku menahan keinginan untuk menyumpal mulut ibu mertuaku dengan berbanding. Bayangkan saja, wanita tua yang selama ini kuhormati, yang setiap lebaran kuberikan baju gamis termahal di butik langganan, sekarang sedang berdiri di hadapanku sambil menjelek-jelekan namaku dengan sangat fasih. Dia bicara soal adalah monster jahat dalam benteng anak-anak yang tugasnya cuma padahal pangeran tampan versi dia itu sekarang sedang terbaring tak sadarkan diri setelah menghamburkan uang menantunya untuk main gila. Ibu mertuaku masih belum sadar kalau dokter yang berdiri mematung di depannya, yang tertutup masker medis hijau dan topi operasi menutupi rambut, adalah menantu yang sedang dia kucingkan. Dia sibuk membelai rambut Lia yang pirang dan kusut itu dengan penuh kasih sayang. Pemandangan yang membuat perutku mual seketika. Saat aku sakit hives karena kelelahan bekerja lembur demi membayar cicilan rumah mereka, buru-buru dia mengurus kepalaku. Mau saja tidak. Dia cuma pernah lewat pesan singkat supaya aku jangan manja karena Bayu butuh makan enak. Sekarang, lihatlah betapa lembutnya dia pada wanita asing yang baru saja hampir membunuh anaknya dalam kecelakaan mobil. Ternyata standar kasih sayang di keluarga ini memang diukur dari seberapa pintar seseorang menjadi penjelat, bukan dari ketulusan hati. Dokter, tolong lakukan yang terbaik buat anak saya ya. Jangan berhentikan soal biaya. Nanti biar istrinya yang urus. Dia itu uangnya banyak, dokter. Tapi pelitnya
minta ampun. Kalau bukan karena anak saya yang minta uang, pasti uangnya cuma ditimbun buat gaya hidupnya sendiri. Celocos ibu menjawabku panjang lebar pada diriku sendiri. Kalimat itu muncul lurus tanpa rem, menabrak benteng kesabaranku yang sudah retak di sana sini. Lucu sekali, dia bilang aku menimbun uang untuk gaya hidup. Sepatu bajaku saja sudah 2 tahun tidak ganti sampai sulitnya tipis. Sementara dia dan anaknya bisa gonta-ganti gawai keluaran terbaru tiap 6 bulan sekali. Uang yang dia sebut ditimbun, itu adalah uang yang kupersiapkan untuk masa tua mereka juga. Tapi sepertinya otak mereka sudah tertutup kabut keserakahan sampai tidak bisa melihat mana emas dan mana loyang. Dia, si luar betina yang sedang mencari perlindungan, ikut memanaskan suasana dengan suara senau yang dibuat-buat. Iya tante, kasihan Mas Bayu. Dia sering cerita kalau di rumah dia merasa tertekan. Istrinya itu dingin, jarang di rumah, sibuk terus sama pasien-pasiennya. Mas Bayu itu butuh kehangatan. Tante, adunya sambil sesegukan palsu. Mendengar, darahku rasanya mendidih sampai ke ubun-ubun. Lebih panas dari air di ketel yang lupa diangkat. Jadi begitu narasi yang mereka bangun di belakangku, aku bekerja banting tulang siang malam, meninggalkan waktu istirahatku demi pasien. Dibilang dingin dan tidak perhatian. Padahal siapa yang membayar tagihan listrik biar mereka bisa tidur nyenyak pakai si istri dingin yang sekarang sedang memegang nasib nyawa mereka di ujung jari. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi baru dengan oksigen sebelum aku. Ruangan yang sebagian bikin mendadak terasa kosong. Suara monitor jelas yang berbunyi bikin beraturan seolah menjadi musik latar kedekatan ini. Perawat mati yang berdiri di sampingku sudah bisa bukan main. Kakinya bergerak-gerak tidak nyaman. Matanya melirikku dengan tatapan beri. Takut kalau aku akan mendapat tabung oksigen ke arah 2 wanita itu. Tapi tenang saja, aku ini dokter profesional. Aku tidak akan main visi. Aku punya cara yang jauh lebih elegan dan mematikan untuk membuka mulutnya perpisah ini. Sudah cukup sandiwara malam ini. Naskah dramanya sudah terlalu panjang dan membosankan. Maaf. Suaraku keluar, berat dan tertahan di balik masker. Ibu mertuaku mulai dengan wajah garam. Mungkin tersinggung karena aku memotong sesi curhat.